Federasi Sepak Bola Asia AFC putuskan PSSI dan Timnas Indonesia jadi tuan rumah Piala Asia Senior 2031. Berhasil kalahkan negara-negara ekonomi kuat yang menjadi pesaing seperti Uni Emirat Arab, Tajikistan, Uzbekistan, Kirgistan. 5 stadion sudah dipersiapkan akan direnov besar-besaran GBK, JIS, GBT, Manahan, Jalak Harupat. Jadi 2 harapanku usai Erick Thohir tepat tadi malam umumkan update terbaru soal tuan rumah Piala Asia 2031. Simak ulasannya berikut ini. Yes, alhamdulillah tepat pagi ini diumumkan oleh media nasional. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert resmi coret Sadil Ramdhani dari skuad Timnas Indonesia. Ternyata kedisiplinan tegas Shin Tae-yong soal attitude jelek Sadil kembali diadopsi oleh Patrick Kluivert. Kok bisa begitu, gimana ceritanya? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Tepat disampaikan publik hari ini, Ketum PSSI putuskan Direktur Teknik baru Timnas Indonesia dari Belanda. Fred Rutten, legenda Belanda, jadi pilihan PSSI dan akan dampingi Jordi Cruyff pimpin Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Jadi harapanku usai Coach Justin ungkap ini dan Erick Thohir janjikan ini. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Auto gemparkan Italia tepat tadi malam. Kapten Timnas Indonesia J. Itzes di luar dugaan sangat berani sampaikan pernyataan keras begini jelang Timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain. Semuanya bisa dibuat takjub dan bahagia mendengarnya. Penasaran? Temukan jawabannya di sini. Komentar mengejutkan Miliano Jonathans tentang kehadiran Kluivert di Timnas Indonesia. Miliano Jonathans tidak ragu untuk memberikan pendapatnya soal kedatangan Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Bagaimana reaksinya terhadap langkah besar ini? Simak berikut. Frank Van Kempen, amunisi terbaru Timnas Indonesia, apa yang bisa diharapkan dari pelatih ini? Dengan kedatangan Frank Van Kempen, Timnas Indonesia berharap ada perubahan besar. Apa yang akan dibawa oleh pelatih baru ini? Baca untuk mengetahui lebih lanjut. Mengapa Elkan Bagot tolak Timnas Indonesia? Simak alasan yang tidak banyak diketahui. Elkan Bagot menolak untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya menjadi alasan dibalik keputusan ini? Cari tahu jawabannya di sini. Yes, alhamdulillah kabar gembira, Inggris bantu kembangkan potensi pemain Timnas Indonesia. Kekurangan Marcelino Ferdinand terungkap setelah dipanggil staf kepelatihan Oxford United. Apa yang harus diperbaiki? Marcelino Ferdinand mendapat panggilan dari Oxford United, tetapi ternyata ada beberapa kekurangan yang harus ia perbaiki. Simak penjelasan selengkapnya. Ole menceritakan perjuangannya beradaptasi dengan gaya sepak bola Inggris. Apa yang membuatnya sulit? Ole mengungkapkan tantangan besar yang ia hadapi dalam beradaptasi dengan gaya sepak bola Inggris. Apa yang membuat proses ini begitu sulit baginya? Temukan jawabannya di sini. Kelakuan fans Timnas saat Shin Tae-yong pergi, ungkap JJ. Ini reaksi yang tak terduga. JJ menceritakan bagaimana fans Timnas Indonesia bereaksi saat Shin Tae-yong mengumumkan kepergiannya. Apa yang sebenarnya terjadi di tengah kepedihan para pendukung? Ini ulasannya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Asia AFC putuskan PSSI dan Timnas Indonesia jadi tuan rumah Piala Asia Senior 2031. Berhasil kalahkan negara-negara ekonomi kuat yang menjadi pesaing seperti Uni Emirat Arab, Tajikistan, Uzbekistan, Kirgistan. 5 stadion sudah dipersiapkan akan direnov besar-besaran GBK, JIS, GBT, Manahan, Jalak Harupat.
Jadi dua harapanku usai Erick Thohir tepat tadi malam umumkan update terbaru soal tuan rumah Piala Asia 2031. Simak ulasannya berikut ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berbicara mengenai persaingan ketat yang dihadapi Indonesia dalam usaha menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Setelah sebelumnya ada Uzbekistan, Tajikistan, dan Kirgistan yang mengajukan diri secara bersamaan, kini PSSI harus bersaing dengan negara-negara lain yang juga tertarik untuk menjadi tuan rumah. Yang terbaru Uni Emirat Arab dalam kurung UEA dan Kuwait juga turut mencalonkan diri menambah daftar pesaing Indonesia dalam bidding ini. Asosiasi Sepak Bola UEA bahkan baru-baru ini mengumumkan pencalonannya pada Kamis dalam kurung 20 Februari 2025. Menanggapi hal ini, Erick Thohir mengakui bahwa Indonesia akan menghadapi saingan yang berat. Sepertinya kita ada saingan satu lagi, UEA masuk, ujar Erick Thohir. Nanti kita lihat apakah Indonesia diberi kesempatan atau tidak, lanjutnya. Erick juga menyebutkan bahwa meskipun Indonesia sempat kalah dari Arab Saudi dalam bidding Piala Dunia, ia tetap optimis dan terbuka untuk terus berdialog dengan UEA. Erick Thohir juga menegaskan bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Nanti ada rencana peresmian dengan Bapak Presiden RI Prabowo mungkin 1 atau 2 minggu lagi untuk seluruh stadion yang direnovasi, ujarnya menunjukkan kesiapan Indonesia dalam menyambut kesempatan besar ini. Dengan persaingan yang semakin ketat, apakah Indonesia akan berhasil mendapatkan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Yes, alhamdulillah tepat pagi ini diumumkan oleh media nasional. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert resmi coret Sadil Ramdhani dari skuad Timnas Indonesia. Ternyata kedisiplinan tegas Shin Tae-yong soal attitude jelek Sadil kembali diadopsi oleh Patrick Kluivert. Kok bisa begitu, gimana ceritanya? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Sadil Ramdhani akhirnya angkat bicara soal kabar pemanggilan dirinya ke Timnas Indonesia menjelang laga melawan Australia dan Bahrain. Ketika ditanya mengenai hal tersebut, Sadil memberikan jawaban singkat yang mengejutkan, tidak ada. Meski begitu, kabar tentang pemanggilan Sadil kembali mencuat, terutama karena peluangnya untuk bergabung dengan skuad Garuda semakin terbuka setelah pelatih baru, Patrick Kluivert, resmi mengambil alih tim. Nama Sadil sempat mencuri perhatian saat dia menjadi salah satu pemain kunci dalam Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Namun setelah kedatangan pemain-pemain naturalisasi, dirinya sempat tersisih dari tim. Meskipun begitu, Sadil tetap menunjukkan performa yang solid, mencatatkan 26 caps dan 2 gol bersama Timnas Indonesia Senior. Penampilannya yang menonjol tak luput dari perhatian banyak penggemar. Meskipun terakhir kali ia dipanggil adalah untuk uji coba menjelang Piala Asia 2023. Meski pada akhirnya harus tereliminasi di menit-menit terakhir. Kini dengan hadirnya pelatih anyar Patrick Kluivert, peluang Sadil untuk kembali ke Timnas Indonesia semakin besar. Sebelumnya, Kluivert diketahui berencana untuk memanggil 27 pemain untuk melakoni laga penting melawan Australia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini tentu membuat banyak penggemar dan pengamat sepak bola penasaran siapa saja yang akan dipilih oleh Kluivert. Bagaimana menurut kalian? Apakah Sadil layak mendapatkan kesempatan kedua di Timnas Indonesia di bawah arahan Patrick Kluivert? Komentar di bawah ya. Tepat disampaikan publik hari ini, Ketum PSSI putuskan Direktur Teknik baru Timnas Indonesia dari Belanda. Fred Rutten, legenda Belanda, jadi pilihan PSSI dan akan dampingi Jordi Cruyff pimpin Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Jadi harapanku usai Coach Justin ungkap ini dan Erick Thohir janjikan ini. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Erick Thohir baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia tidak akan terburu-buru dalam memilih direktur teknik dalam kurung Dirtek untuk Timnas Indonesia. Menurutnya, tugas Dirtek sangat kompleks dan harus dipikirkan matang-matang. Erick menegaskan bahwa ia akan berdiskusi lebih lanjut dengan tim kepelatihan Timnas Indonesia serta penasihat teknik Timnas, Jordi Cruyff, untuk memastikan keputusan yang diambil tepat. Intinya, kami hati-hati. Jangan sampai kami kumpulkan nama-nama besar, tapi ternyata belum siap dengan nama-nama besar, ucap Erick.
Jordi Cruyff yang turut terlibat dalam proses ini membantu dalam pencarian Dirtek dan juga memberikan arahan terkait kebutuhan Badan Tim Nasional dalam kurung BTN. Meski demikian, kabar tentang siapa yang akan dipilih sebagai Dirtek masih belum diumumkan. Di sisi lain, dalam sebuah konten YouTube yang dipandu oleh Doncast, Coach Justin memprediksi bahwa Dirtek PSSI yang baru kemungkinan besar berasal dari Belanda. Saya belum dapat bocoran, masukan, atau apapun, ini murni dari saya sendiri. Pasti Belanda, katanya. Coach Justin kemudian menyebutkan 3 nama pelatih yang bisa jadi kandidat Dirtek Timnas Indonesia: Fred Rutten, Hendrik Willem ten Cate, dan Jos Luhukai. Fred Rutten, mantan pemain FC Twente, memiliki pengalaman melatih klub-klub besar Belanda seperti PSV, Vitesse, Twente, dan Feyenoord. Rutten dikenal sebagai pelatih yang sudah berpengalaman di berbagai level kompetisi Eropa. Ten Cate yang pernah menjadi asisten pelatih Frank Rijkaard di Barcelona pada musim 2005 hingga 06 juga menjadi kandidat kuat. Di bawah bimbingan Rijkaard, Barcelona berhasil meraih gelar Liga Champions, UEFA, dan La Liga. Jos Luhukai, mantan pemain dan pelatih asal Eropa berdarah Maluku, juga disebut-sebut sebagai calon Dirtek. Luhukai yang semasa kariernya pernah bermain untuk klub-klub seperti V3 Venlo di Belanda dan KFC Uerdingen di Jerman, memiliki pengalaman yang cukup luas di dunia sepak bola Eropa. Erick Thohir memastikan bahwa pihaknya sudah hampir menentukan siapa yang akan mengisi posisi Dirtek ini. Namun, ia mengungkapkan bahwa masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan, termasuk negosiasi kontrak yang sedang berlangsung. Ia targetnya tanggal 28 dalam kurung Februari seperti yang saya sampaikan. Maunya dipercepat tapi belum. Karena kan biasa negosiasi kontrak berapa lama, job desk-nya apa, bebannya apa, ujar Erick. Ia juga menambahkan bahwa proposal kontrak telah dikirimkan beberapa hari yang lalu, namun hingga saat ini masih menunggu respons. Ya sabar, namanya juga pingin. Jadi mudah-mudahan ya kalau Senin sepakat dengan isi kontraknya, baru kita umumkan, katanya. Berharap kesepakatan dapat tercapai dalam waktu dekat. Lalu, siapa menurut kalian yang paling tepat menjadi Dirtek Timnas Indonesia? Apakah Fred Rutten, Ten Cate, atau Jos Luhukai? Ayo, berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Auto gemparkan Italia tepat tadi malam. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes di luar dugaan sangat berani sampaikan pernyataan keras begini jelang Timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain. Semuanya bisa dibuat takjub dan bahagia mendengarnya. Penasaran? Temukan jawabannya di sini. Jay Itzes menunjukkan antusiasme yang tinggi menjelang laga penting Timnas Indonesia pada Maret 2025. Optimisme yang sama juga terlihat saat Jay berbicara tentang peluang tim nasional dalam pertandingan mendatang. Baru-baru ini seorang YouTuber Indonesia dari channel Malva dan Fauzan menyaksikan langsung laga Venezia versus Lazio di Serie A Italia pada Sabtu 22 Februari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Usai pertandingan yang berakhir dengan skor 0-0, Fauzan menunggu di luar stadion untuk mendapatkan tanda tangan dari Kapten Venezia sekaligus pemain Timnas Indonesia, Jay Itzes. Namun permintaan Fauzan tidak berhenti hanya pada tanda tangan. Dia juga tak ragu untuk bertanya kepada Jay mengenai prediksi laga Timnas Indonesia melawan Bahrain. Bagaimana prediksi Anda terkait laga Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain? Tanya Fauzan dengan penuh rasa penasaran. Dengan penuh keyakinan, Jay Itzes menjawab, "Kami harus menang." Pernyataan tersebut menggambarkan tekad dan semangat yang tinggi tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk seluruh anggota Timnas Indonesia. Harapannya, keyakinan ini bisa menjadi sumber motivasi tambahan bagi tim untuk memberikan yang terbaik, dengan harapan hasil positif bisa diraih dalam 2 laga Maret 2025. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan dalam laga melawan Bahrain? Ayo, berikan pendapat kalian di kolom komentar. Komentar mengejutkan Miliano Jonathans tentang kehadiran Kluivert di Timnas Indonesia. Miliano Jonathans tidak ragu untuk memberikan pendapatnya soal kedatangan Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Bagaimana reaksinya terhadap langkah besar ini? Simak berikut.
Miliano Jonathans baru-baru ini mengungkapkan bahwa PSSI sudah menjalin komunikasi dengannya beberapa waktu lalu. Namun meski ada pembicaraan yang positif, Miliano menyatakan bahwa saat ini dia masih ingin fokus pada klubnya FC Utrecht. Dia baru saja bergabung dengan tim yang bermarkas di Stadion Galgenwaard dan menyadari bahwa untuk menembus tim utama, persaingannya tidak mudah. Percakapan dengan PSSI melalui ayah saya dan memang berjalan positif, kata Miliano, seperti dilansir bolasport.com dari Twitter Transfermarkt Indonesia. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa fokusnya saat ini adalah bersama Utrecht dan dia belum bisa memutuskan mengenai peluang membela Indonesia di masa depan. Miliano juga menambahkan bahwa dia sangat senang dengan adanya staf kepelatihan asal Belanda di Timnas Indonesia. Saya senang melihat staf kepelatihan dari Belanda di Timnas Indonesia, ujarnya. Namun meskipun ia mengakui hal tersebut, dia juga menegaskan bahwa untuk saat ini, dia belum bisa membuat keputusan terkait bergabung dengan Timnas Indonesia. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Miliano Jonathans akan segera bergabung dengan Timnas Indonesia atau tetap fokus di klubnya? Ayo, berikan pendapat kalian di kolom komentar. Frank Van Kempen, amunisi terbaru Timnas Indonesia, apa yang bisa diharapkan dari pelatih ini? Dengan kedatangan Frank Van Kempen, Timnas Indonesia berharap ada perubahan besar. Apa yang akan dibawa oleh pelatih baru ini? Baca untuk mengetahui lebih lanjut. Nuansa Belanda semakin terasa kental di Timnas Indonesia dengan kedatangan satu lagi pelatih asal negeri kincir angin. Kali ini, Frank Van Kempen resmi bergabung sebagai asisten pelatih untuk Timnas Indonesia U23. Kabar mengenai bergabungnya Frank Van Kempen ini dilaporkan oleh salah satu media Belanda, Noorsta-Andemaas.nl, yang mengungkapkan bahwa ia akan bekerja di bawah arahan Gerald van den Burg sebagai asisten pelatih. Frank Van Kempen menjadi asisten tim muda Indonesia. Ia akan bekerja untuk PSSI menjadi asisten Gerald van den Burg, tulis media tersebut. Van Kempen dijadwalkan akan tiba di Indonesia pada 12 Maret 2025 dan segera bergabung dengan tim untuk mempersiapkan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain dan Australia. Selain itu, Van Kempen juga akan fokus pada persiapan Timnas Indonesia U23 untuk kualifikasi Olimpiade 2028 yang akan diadakan di Los Angeles. Tapi siapa sebenarnya Frank Van Kempen yang akan memperkuat staf kepelatihan Timnas Indonesia U23? Berdasarkan data dari Transfermarkt, Frank Van Kempen adalah pelatih asal Belanda yang lahir pada 6 Januari 1972, yang berarti saat ini usianya sudah 53 tahun. Sepanjang karier kepelatihannya, Van Kempen banyak menghabiskan waktu di Belanda dan lebih fokus mengembangkan bakat-bakat muda, sebuah pengalaman yang tentunya akan sangat berharga bagi Timnas Indonesia U23. Dengan kehadiran Van Kempen, tentu harapan besar ada di pundak Garuda Muda, terutama dalam mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk ajang-ajang bergengsi di masa depan. Apakah Anda percaya bahwa sosok Frank Van Kempen dapat memberikan dampak positif bagi Timnas Indonesia U23? Yuk bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Mengapa Elkan Bagot tolak Timnas Indonesia? Simak alasan yang tidak banyak diketahui. Elkan Bagot menolak untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya menjadi alasan dibalik keputusan ini? Cari tahu jawabannya di sini. Kabar mengejutkan datang dari bek Timnas Indonesia, Elkan Bagot. Pemain yang kini membela Blackpool FC ini dikabarkan menolak halus untuk kembali memperkuat Timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada Maret mendatang. Berita mengejutkan ini disampaikan oleh pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau yang lebih dikenal dengan Bung Ropan melalui kanal YouTube-nya. Bung Ropan mengungkapkan bahwa informasi ini didapat langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Diketahui, Elkan Bagot diduga menolak untuk bergabung dengan Timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Kluivert bertanya terkait kebugaran Elkan Bagot dan kesiapannya untuk membela Timnas Indonesia, kata Bung Ropan. Tapi, Elkan Bagot menjawab untuk sementara ingin fokus bersama klubnya, dalam kurung Blackpool FC, tambahnya.
Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa Elkan lebih memilih untuk fokus pada kariernya di level klub ketimbang kembali memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Keputusan Elkan untuk fokus di Blackpool memang cukup bisa dimengerti mengingat performa apiknya di klub tersebut. Bek berusia 22 tahun ini telah menjadi salah satu pemain kepercayaan pelatih Steve Bruce di sektor pertahanan Blackpool. Sejak Januari 2025, Elkan terus dimainkan sebagai bagian dari starting XI dan pada 18 Januari 2025, ia kembali bermain setelah terakhir kali tampil pada 24 Agustus 2024. Di laga tersebut, Elkan tampil selama 45 menit melawan Huddersfield. Dengan keputusan ini, Elkan tampaknya ingin memastikan posisinya di klub terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan kembali untuk memperkuat timnas Indonesia. Apakah keputusan Elkan untuk fokus di klub sudah tepat? Ataukah ia seharusnya kembali ke timnas Indonesia? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Yes, alhamdulillah kabar gembira, Inggris bantu kembangkan potensi pemain timnas Indonesia. Kekurangan Marcelino Ferdinand terungkap setelah dipanggil staf kepelatihan Oxford United. Apa yang harus diperbaiki? Marcelino Ferdinand mendapat panggilan dari Oxford United, tetapi ternyata ada beberapa kekurangan yang harus ia perbaiki. Simak penjelasan selengkapnya. Pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand mengungkapkan banyak hal yang ia pelajari sejak bergabung dengan Oxford United. Meski menjadi andalan timnas Indonesia, Marcelino mengaku masih kesulitan mendapatkan tempat utama di klub Liga Inggris tersebut. Bahkan ia sering diceramahi oleh staf pelatih mengenai aspek-aspek dalam permainannya yang perlu diperbaiki dan dikembangkan. Marcelino sadar betul apa kekurangannya. Salah satu masukan penting yang ia terima adalah kebiasaannya yang sering keluar dari posisi yang telah ditentukan oleh pelatih. Saya sering meeting dengan staf pelatih membahas soal kekurangan saya ada di out of position, ungkap Marcelino. Menurutnya di Eropa, taktik dan keteraturan permainan menjadi fokus utama, sesuatu yang sangat berbeda dengan gaya bermain sepak bola Indonesia yang lebih mengandalkan kecepatan. Marcelino merasa bahwa bermain di Eropa memberikan pengalaman yang sangat berbeda. Kalau saya merasa bermain di Eropa yang pasti mindset dan mentalnya berbeda dengan teman-teman yang main di Indonesia. Mindset dan mental saya waktu balik ke timnas Indonesia jadi lebih peda dan termotivasi, jelasnya. Ia menambahkan bahwa bermain di Inggris dengan fokus pada struktur, taktik, dan penguasaan posisi sangat berbeda dengan gaya permainan cepat yang biasa ditemukan di Indonesia. Di Belgia juga mirip seperti di Inggris, pungkasnya. Perjalanan Marcelino di Eropa jelas memberikan banyak pelajaran yang tidak hanya meningkatkan permainannya, tetapi juga mental dan motivasinya, terutama ketika kembali memperkuat timnas Indonesia. Apakah Anda setuju dengan pernyataan Marcelino tentang perbedaan sepak bola Eropa dan Indonesia? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Olero menceritakan perjuangannya beradaptasi dengan gaya sepak bola Inggris. Apa yang membuatnya sulit? Olero mengungkapkan tantangan besar yang ia hadapi dalam beradaptasi dengan gaya sepak bola Inggris. Apa yang membuat proses ini begitu sulit baginya? Temukan jawabannya di sini. Olero resmi bergabung dengan Oxford United dari FC Utrecht pada bursa transfer musim dingin Januari lalu. Meski telah pindah ke klub baru, Romani mengaku masih perlu banyak beradaptasi dengan gaya sepak bola Inggris. Hal ini semakin menantang karena saat pindah, kompetisi di Belanda sedang memasuki masa berhenti musim dingin yang membuatnya tidak bermain untuk beberapa waktu. Saya harus terus berlatih agar kembali bugar. Saya juga harus menunggu untuk masuk tim utama karena saya harus beradaptasi dengan sepak bola Inggris, ujar Romani. Meskipun proses adaptasi ini terasa sulit, ia tetap fokus pada latihan dan berusaha memberikan yang terbaik. Ini sulit, tetapi saya fokus pada latihan dan melakukan apa yang saya bisa. Saya tahu ketika dapat menit bermain, saya akan membuktikan diri, tambahnya dengan optimisme. Romani menyadari bahwa tantangan ini bukan hal yang mudah, namun ia bertekad untuk terus bekerja keras dan membuktikan kemampuannya begitu diberi kesempatan bermain. Semoga usahanya membuahkan hasil di tim barunya. Apakah Anda percaya Romani akan bisa beradaptasi dengan cepat di Oxford United? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Kelakuan fans timnas saat Shin Tae-yong pergi, ungkap JJ. Ini reaksi yang tak terduga.
JJ menceritakan bagaimana fans timnas Indonesia bereaksi saat Shin Tae-yong mengumumkan kepergiannya. Apa yang sebenarnya terjadi di tengah kepedihan para pendukung? Ini ulasannya. Jeong Seok-seo menceritakan momen yang cukup menarik ketika banyak supporter yang ingin berfoto dengan Shin Tae-yong. Menariknya, meski jumlahnya sangat banyak, Shin Tae-yong tampak tanpa lelah melayani permintaan supporter dan berusaha memberikan kenang-kenangan terbaik untuk mereka. Biasanya Coach Shin kalau ada yang minta foto dia mau saja, kata Jeong Seok-seo. Tapi kalau terlalu banyak kan bisa lelah, tapi Coach Shin waktu itu mau saja semua sebisa mungkin, tambahnya seperti dilansir dari kanal YouTube Korea Omid. Tak hanya itu, dua supporter yang cukup mempersiapkan pertemuan ini juga merasa sangat senang bisa bertemu langsung dengan Shin Tae-yong. Mereka bahkan membeli tiket bisnis untuk masuk ke lounge hanya agar bisa bertemu dan mendapatkan tanda tangan dari sang pelatih. Setelah lewat imigrasi waktu itu, banyak yang mengajak foto. Sampai ada fans yang membeli tiket bisnis untuk masuk lounge. Karena mereka tahu Coach Shin akan masuk ke lounge dan dia, dalam kurung, Shin di kelas bisnis, jelas Jeong Seok-seo. Supporter yang rela membeli tiket bisnis seharga sekitar 5 juta rupiah hanya untuk bertemu Shin Tae-yong menunjukkan betapa besar dukungan dan kecintaan mereka terhadap sang pelatih. Mereka tidak berangkat, hanya beli saja tiket bisnis ke Malaysia. Mungkin 5 juta dalam kurung untuk tiket, dan Coach Shin mau saja lanjutnya. Tanggapan positif Shin Tae-yong terhadap supporter ini semakin membuktikan betapa besar rasa terima kasihnya terhadap dukungan yang diberikan oleh para fans Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda juga setuju dengan kesetiaan supporter Indonesia terhadap Shin Tae-yong? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.